Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10, kelas F, mata kuliah manajemen pemasaran syariah. Perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama ada Razan Raif dengan NIM 144221030. Kemudian ada Sabrina Aska Maulida dengan NIM 144221050. Kemudian yang ketiga ada Muhammad Mario Mustaqim dengan NIM 144221051. Kemudian ada saya sendiri, Karenina Madewi dengan NIM 144221059. Dan yang terakhir ada Wulan Oktiana Herlina Putri dengan NIM 144221169. Retailing. Retailing merupakan semua kegiatan penjualan barang dan jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk pemakaian pribadi atau rumah tangga, bukan untuk keperluan bisnis. Bila institusi pabrikan wholesaler atau retail store menjual sesuatu kepada konsumen akhir untuk pemakaian bisnis, maka berarti mereka telah melakukan penjualan eceran. Ada 4 fungsi utama retailing, yaitu yang pertama, membeli dan menyimpan barang. Kemudian yang kedua, memindahkan hak milik barang tersebut kepada konsumen akhir. Yang ketiga, memberikan informasi mengenai sifat dasar dan pemakaian barang tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah memberikan kredit kepada konsumen atau dalam kasus tertentu. Adapun yang dimaksud dengan retailer atau retail store adalah perusahaan yang fungsi utamanya menjual produk kepada konsumen akhir untuk pemakaian pribadi dan rumah tangga. Penekanan pada fungsi utama tertentu ini untuk menunjukkan bahwa retailer merupakan lembaga yang dapat berdiri sendiri. Pemanufakturan, petani juga dapat bertindak sebagai retailer. Namun fungsi utama mereka bukanlah menjual produk ke konsumen akhir, melainkan memproduksi suatu barang dan bertani. Selanjutnya ada Designing and Managing Salesforce. Salesforce adalah salah satu komponen penting dalam bidang penjualan pemasaran. Salesforce adalah sekelompok karyawan yang secara umum bertanggung jawab dalam bidang menjual produk atau layanan dari sebuah perusahaan. Salesforce merupakan tim atau departemen yang bertanggung jawab untuk menjual produk atau layanan bisnis kepada pelanggan. Salah satu fungsi utama Salesforce adalah menjaga interaksi yang baik dengan pelanggan dan mengumpulkan insight dalam bentuk feedback yang diberikan oleh pelanggan. Tugas dari Salesforce adalah mengidentifikasi peluang penjualan, mengembangkan hubungan yang baik dengan pelanggan, dan meningkatkan peluang penjualan agar target penjualan sukses. Salesforce dapat dilakukan dengan berbagai macam strategi, antara lain dengan menggunakan media sosial atau penjualan online, telemarketing, dan dapat dilakukan juga melalui penjualan langsung. Dalam mendesain Salesforce, harus mencakup tentang hal-hal berikut, antara lain menyusun struktur Salesforce, menentukan jumlah atau berapa banyak tenaga penjual yang diperlukan, dan menentukan penugasan, serta aktivitas dan tanggung jawab yang diperlukan. Salah satu hal yang penting dalam mendesain Salesforce adalah menciptakan value. Sebuah perusahaan harus bisa menciptakan value pada produk atau layanan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Hal inilah yang akan membedakan perusahaan tersebut dengan pesaing yang lain. Penciptaan value dapat dilakukan melalui beberapa faktor, seperti pengembangan tenaga penjual, skill dari tenaga penjual, sikap atau perilaku tenaga penjual, dan juga servis yang diberikan. Praktik kebijakan distribusi dan penjualan berdasarkan af'al Rasulullah SAW. Berdasarkan Rasulullah SAW ada beberapa prinsip seperti keadilan, kesetaraan, lalu transparansi, kejujuran, beretika dalam berbisnis, lalu larangan riba, perlindungan konsumen, sedekah, dan juga pelatihan dalam mengembangkan sales people itu sendiri. Network marketing adalah strategi pemasaran produk dengan cara direct sales dengan sistem bertingkat, di mana perlu merekrut lebih banyak orang untuk membantu memasarkan produknya. Nantinya keuntungan yang diraih lewat penjualan pribadi serta keuntungan penjualan dari tenaga penjual yang direkrut akan dibagi sesuai level. Artinya, makin banyak tenaga penjual yang direkrut, makin tinggi pula penghasilan dan bonus yang didapat oleh perekrut. Lingkungan kerja di dunia bisnis network marketing memiliki istilah downline dan upline. Downline adalah bawahan atau orang yang direkrut dalam bisnis untuk melakukan penjualan produk bersama-sama. Sementara upline adalah atasan orang yang merekrut atau orang yang sebelumnya telah melakukan penjualan dan berhasil merekrut tenaga penjual baru untuk digandeng menjadi downline. Setiap pekerjaan yang dilakukan pasti selalu ada tantangan dan resiko, termasuk bisnis network, marketing yang hanya mengandalkan penjualan produk dan perekrutan distributor baru atau downline. Resiko tersebut yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, tanamkan ke dalam diri bahwa profesi yang dilakukan adalah sales person yang menawarkan produk ke orang lain. Yang kedua, harus yakin bahwa produk yang dijual akan disukai dan dicari banyak orang. Yang ketiga, persaingan ketat antara distributor tidak bisa dipungkiri karena kita menjual barang yang sama dengan harga yang serupa. Yang keempat, bergabung di bisnis network marketing tidak langsung mengubah status menjadi seorang pebisnis handal. Yang kelima, promosi bisnis dan produk membutuhkan banyak waktu, energi, dan biaya.